Haleluya. Shalom. Selamat malam. Selamat kita memuji muliakan nama Tuhan kita. Yang ada di rumah juga shalom, selamat malam. Mari bersama-sama dengan saya, kita mau menikmati hadirat Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ataupun yang ada di rumah, kita mau menikmati hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya mau ajak semuanya untuk kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Syukur terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu Bapa yang sudah Engkau limpahkan atas kami. Pada malam ini ya Tuhan, kami mau mempersiapkan tubuh jiwa roh kami untuk menyembah-Mu, untuk meninggikan Engkau ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, di saat kami menyembah, di saat kami meninggikan Engkau, Engkau turun tangan atas kami, dan Engkau memberkati kami semuanya. Kami percaya ya Tuhan, tidak hanya di tempat ini saja, tetapi yang melihat kami yang sedang online, Tuhan Kau berkati mereka, Kau berkati Tuhan, sehingga kami mau bersama-sama menikmati hadirat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dari awal pertengahan sampai akhirnya, Engkau sendiri yang beracara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji-Mu, kami siap untuk menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin Tuhan. Aku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya Tuhan. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Katakan dari awal pujian ini, seperti rusa yang haus, rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin Tuhan. Hatiku tak tahan merindu, bagai tanah gersang, bagai tanah gersang menanti datangnya
seperti rusa yang haus, rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya kekalahan kasih-Mu. Hanya Engkau ya Tuhan, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya kegelapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya kegelapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Kami melihat langit terbuka atas kami. Kemuliaan-Mu datang di tempat ini untuk memenuhi tempat ini, Bapa. Kami mau bersujud di hadapan-Mu. Kami mau tersungkur menyembah-Mu, Tuhan. Hanya kekudusan-Mu ya Tuhan sanggup memenuhi hati kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Amin Tuhan. Terima kasih. Amin Tuhan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kami melihat-Mu ya Tuhan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi
memenuhi tempat ini ya Tuhan. Engkau yang selalu kami nanti-nantikan ya Tuhan. Tuhan Yesus, syukur terima kasih atas urapan-Mu. Inilah pujian kami, inilah penyembahan kami ya Tuhan. Engkau yang kudus, Engkau yang mulia Tuhan, Engkau layak kami sembah Yesus. Kudus-Mu mengalir atas kami. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini ya Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu Bapa. Kami bukakan hati ini hanya untuk Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan saya kita mau bukakan hati kita buat Tuhan. Haleluya Tuhan. Dengan kuasa-Mu pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang urapilah kami. Bersama-sama kita katakan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu. Dicurahkan di tempat
Kami rindu ya Tuhan melihat kuasa-Mu. Kami rindu melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami ya Tuhan, kami bukakan hati ini untuk kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk
Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami membuka hati kami Tuhan, kami buka hati ini, biar kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan, untuk firman-Mu, untuk perkataan-Mu Tuhan. Karena kami sangat membutuhkan Engkau, kami memerlukan firman-Mu. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu Engkau. Seringkali dunia menipu kami, dunia menampilkan sesuatu yang menawan hati kami. Tetapi firman-Mu kekuatan kami, kami mengerti Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Malam ini Kau ada bersama-sama dengan kami di dalam persekutuan kami yang sederhana ini Tuhan. Engkau yang maha agung, yang maha mulia, yang siap untuk hadir dalam setiap persekutuan anak-anak-Mu. Dan kami merasakan betapa agungnya ibadah kami ini Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Biarlah Engkau sendiri berkarya lewat firman-Mu Tuhan. Apa yang hendak Kau sampaikan, sampaikan Tuhan. Katakanlah kepada kami, sebab kami membutuhkan firman-Mu. Kami membutuhkan arahan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pencerahan dari-Mu. Sehingga apa yang kami dengar lewat firman-Mu memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan untuk kami mengerti apa yang Kau kehendaki Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami yang secara online diikuti oleh saudara kami dan juga yang offline. Tuhan juga memberkati setiap kami Tuhan, sehingga setiap kami yang hadir sungguh menerima berkat yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk menerimanya. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, malam ini saya akan membawa sebuah renungan firman Tuhan yang saya berikan sebuah judul,
dilepaskan dari kepercayaan kosong. Ya. Kepercayaan kosong. Ya, kosong di sini memang ini adalah arti kosong sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Jadi kosong, hampa, tidak ada apa-apanya. Ya, beda dengan filosofi kosong. Ya. Kalau filosofi kosong, kosong itu isi itu kosong. Ya. Ya. Ini satu arti yang memang agak sulit ya dalam filosofi. Tetapi dalam arti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kosong memang adalah tidak bermakna, tidak ada artinya. Ya. Puji Tuhan. Ya. Saudara, saya akan ajak saudara membaca satu ayat dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-5. Ya. Injil Yohanes pasal yang ke-5. Ya. Kita akan membaca ayat yang ke-7, saudara ya. Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Ya. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara, ayat ini adalah cuplikan dari sebuah peristiwa yang terjadi di kolam Bethesda. Ya. Di pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 18 ini diceritakan di situ di Yerusalem ini ada sebuah kepercayaan yang saya katakan kepercayaan kosong. Ya, kepercayaan ini tidak ada artinya. Ya. Tetapi seringkali kepercayaan ini dipercaya. Ya. Ini bukan cuma di Yerusalem, tetapi di mana-mana, di benua manapun, kepercayaan seperti ini ada. Bahkan di Indonesia biasanya mengusung kepercayaan ini budaya. Ya. Budaya, statement-statement ya, yang mulai dari mungkin zaman dulu atau mungkin dalam sekitarnya ini. Ini budaya mengenai kepercayaan kosong ini. Ya. Puji Tuhan. Saya akan berikan sebuah ilustrasi dulu sebelum kita bisa memahami tentang apa artinya di sini tentang kepercayaan kosong supaya kita dilepaskan di sini. Ya. Saudara, seekor gajah, ya gajah, diikat dengan seutas tali yang biasa. Ya. Di salah satu kakinya yang besar itu, ya, melingkar begitu. Lalu tali ini diikatkan pada tiang yang ada di dekatnya. Ya. Talinya tidak seberapa, ya. Lalu ada seorang pria yang mengamat-amati, ya. Mengamat-amati dan merasa heran dia. Kenapa ya gajah itu diikat kok diem saja? Gitu. Nah, dia bertanya kepada si pemilik hewan itu. Begini katanya. Bukankah tali yang mengikat itu kecil dan mudah gajah itu untuk diputuskan oleh gajah itu? Ya. Apakah kamu tidak takut kalau binatang peliharaanmu gajah ini terlepas? Orang ini berkata ketika ditanya begitu, orang ini geleng-geleng kepala. Oh enggak. Ya. Pemilik gajah itu menggelengkan kepala. Dia berkata begini, sejak kecil aku sering mengikatnya seperti itu.
Sejak kecil aku biasa mengikatnya seperti itu. Dan sampai sekarang ia masih mempercayai dirinya bahwa tidak bisa kemana-mana jika aku mengikatnya seperti itu. Ya, paham saudara ya? Nah, demikianlah yang membeberkan itu. Ya. Saudara, dari apa yang kita dengar ilustrasi ini, kita harus benar-benar waspada dengan apa yang kita percayai. Ya. Kepercayaan kita ini seringkali kalau kita tidak hati-hati bisa menghentikan langkah kita di tempat. Kepercayaan kita ini sesuatu yang kita percayai itu bisa menghentikan langkah kita di tempat dan tidak pernah kita menyadari bahwa sebenarnya kita bisa lepas. Sebenarnya kita bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada yang kita percayai itu. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kepercayaan kosong. Ya. Jadi di sini saudara, ketika kita mempercayai kepercayaan kita itu mengikat kita dijerat oleh kepercayaan seringkali yang kita warisi sejak masa lampau atau masa kecil kita. Seperti yang dilakukan oleh orang ini kepada gajah itu. Mulai kecil dia pakai tali, talinya tidak seberapa. Kalau dia lewat gitu sudah lari ini putus. Tetapi dia tidak melakukannya. Nah, saudara, ini. Jadi itulah kepercayaan kosong. Ya. Kita akan lihat ya. Entah dari mana asalnya ya. Kita tidak mengerti, tapi seringkali kita percaya ada sebuah kepercayaan dalam hati kita bahwa kita ini tidak pandai. Kita tidak pandai, kita sedang-sedang saja. Dan kita tidak punya bintang. Ya. Saudara, kalau kita percaya kepercayaan itu ada, maka saudara, ya sudahlah, aku terima ini sajalah. Ya. Memang aku ya begini, aku tidak terlalu pandai kok. Ya. Padahal, ya, kalau dia bisa melampaui itu, ya, maka dia bisa melakukan sesuatu yang lebih. Ya. Tetapi tidak. Bahkan ada orang yang percaya nasibnya itu memang sial. Ya. Dia percaya kalau nasibnya memang sial. Dia percaya bahwa dirinya itu dilahirkan sebagai seorang pecundang. Ada orang yang berpikir, oh aku ini dilahirkan dari keluarga yang miskin. Aku ini balong kere. Ya, meskipun bagaimanapun tidak bisa aku kaya. Karena aku ini keturunan kere. Loh, ini saudara. Seringkali muncul seperti itu. Ada orang yang berpikir bahwa kondisi fisiknya itu tidak memadai, tidak di bawah standar. Sehingga ia rasanya dijauhi dari keberuntungan. Ini. Ya. Bahkan ada yang hidupnya berpikir, aku ini memang dilahirkan dari keluarga yang bermasalah. Ya, ini keluarga yang seringkali berbuat memalukan. Ya, ini banyak hal. Ada orang yang berpikir begini, aku ini anak nomor 2, tapi aku ngelangkai kakakku nikah. Ini rasanya enggak benar aku ini enggak benar. Ada seperti itu saudara. Nah, banyak ada orang yang berpikir begini, ya. Ini adalah jalan satu-satunya. Kalau aku enggak pakai jalan ini, aku enggak bisa apa-apa. Nah, ada juga di gereja dan sebagainya itu kita berpikir begini. Kalau orang tidak kudus, ia tidak akan bisa dipakai Tuhan. Muncul enggak di pikiran kita seringkali? Seperti itu.
Kalau kita tidak berkenan kepada Allah, jangan harap engkau dipakai Tuhan. Nah, hal-hal seperti itu, itulah sebuah kepercayaan yang kita percayai dan membelenggu kita. Ya, membelenggu kita. Nah, ini saudara. Nah, saudara, semua kepercayaan seperti itu ditelan orang dan dihidupinya setiap hari. Ini kepercayaan ditelan mentah-mentah tanpa dikritisi, tanpa ada perlawanan sama sekali, bahkan tanpa membuka pintu hati untuk sebuah perubahan. Ibaratnya itu adalah seperti kolam Bethesda. Saudara, kolam Bethesda itu sebuah kolam, ya toh, yang di situ ada serambi-serambinya. Ada 5 serambi. Ya. 5 serambi, di tengahnya ada kolam. Dan di setiap serambi itu ada banyak orang yang sakit. Ya. Ada banyak orang yang sakit. Coba saudara lihat. Kita lihat saudara pada Yohanes pasal 5. Ya, ayat yang ketiga. Mulai ayat kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang yang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Ya, saudara ini. Nah, ini yang terjadi. Ya, saudara, sebetulnya apa? Ya, memangnya ada apa di kolam Bethesda itu sesungguhnya, saudara ya? Ya. Oh, di situ itu sudah ada sebuah kepercayaan. Di Yerusalem ini ada sebuah kepercayaan ya, yang dihidupi oleh banyak orang di situ di Yerusalem waktu itu. Begini saudara ya, kalau ada malaikat turun ke situ ke kolam itu dan menggoncangkan kolam itu, maka orang yang pertama kali masuk ke situ, apapun sakitnya pasti disembuhkan. Ini yang beredar. Sebuah kepercayaan ini. Ini kepercayaan kosong sebetulnya. Ya. Ini saudara ya. Nah, lihat di sini saudara ya. Jadi kepercayaan ini begitu banyak orang di sini mempercayainya. Ya, mereka menunggu. Ya. Mereka menunggu. Ya. Dan saya juga tidak mendapatkan di sini ada berita mengenai ketika dia masuk ke situ dan sudah disembuhkan ada kesaksian, tidak ada. Ya. Berarti Bethesda ini merupakan sebuah kepercayaan yang dianut oleh banyak orang. Orang-orang sakit ini penganutnya. Dianut oleh berapa banyak orang di situ ya. Mempercayai tentang sebuah mitos di sini, saudara ya. Apabila ada malaikat turun ya, mengguncang air kolam itu, maka yang pertama kali terjun ke kolam itu penyakitnya akan disembuhkan. Di situ ya, di kolam itu banyak orang. Yang mempercayai ini banyak orang, saudara. Salah satunya adalah seorang yang lumpuh itu. Yang menghidupi kepercayaan ini. Ya, dia percaya ini. Ya, dari sekian banyak, tapi dituliskan di situ, satu orang yang lumpuh ini menghidupi kepercayaan itu saya. Nah, saudara akan lihat nanti akibat dari apa yang dihidupi oleh orang ini. Ya. Sebab menurut kepercayaannya, setiap kali kolam itu bergoncang, ya, orang lain akan selalu lebih dulu terjun ke sungai. Ya. Dan akibatnya dia sendiri tidak bisa untuk mengambil kesempatan itu. Setiap saat dia hanya dalam
dalam kesia-siaan. Kenapa? Sebab dia lumpuh, saudara. Punya mindset di sini. Kalau air itu bergoncang, mesti orang lain mendahului aku. Aku seorang pecundang. Aku tidak bisa selamanya untuk nyebur sendiri. Tidak ada orang yang mau ngangkat aku untuk masukkan itu. Orang berebut untuk itu. Konsep di pikirannya seperti itu, saudara ya. Nah, ini ya. Jadi benar-benar kepercayaan seperti itu yang dimiliki orang ini. Tidak ada orang yang peduli untuk membawanya ke kolam ini. Dan ia percaya dia selalu tertinggal dan dia selalu kalah dalam bersaing untuk masuk ke kolam. Dan celakanya, saudara, kepercayaan ini dihidupinya selama 38 tahun. Ya, bayangkan, saudara, setiap hari dia ini, setiap hari, setiap saat, ya, apa yang dilihat hari-hari itu tanpa ada perubahan apa-apa, tanpa warna, tanpa daya, dan tidak memiliki semangat dan harapan lagi. Sampai-sampai keinginannya untuk sembuh pun itu terkubur dalam kepercayaannya. Sebab aku tidak akan bisa masuk, aku selalu didahului orang. Kalau kolam itu bergoncang. Ini, saudara. Haleluya. Ya. Tetapi, saudara, pada hari itu dikatakan, ya, ada orang, ya, seseorang yang datang kepadanya, yang tidak kenal orang itu siapa. Ya, orang itu Yesus dikatakan di ayat ini. Ia datang tidak untuk menggoncangkan air kolam, tapi ia menggoncangkan kepercayaan dari orang yang lumpuh ini. Ya, ini. Dia berusaha menggoncangkan kepercayaan orang lumpuh ini. Ya. Sebab kalaupun kolam digoncangkan tidak ada artinya. Ya. Dia tidak percaya. Ini. Nah, jadi mari kita lihat, saudara ya. Ya. Ketika orang ini yang tidak dikenal oleh orang ini berkata waktu itu, ya, berkata kepada dia begini, maukah engkau sembuh? Ya, ini pertanyaannya di ayat yang ke-6. Ya, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ya. Maukah engkau sembuh? Ya. Kita lihat jawaban orang ini itu menunjukkan, memperlihatkan betapa kuatnya cengkeraman kepercayaan itu. Betapa kuatnya ia menghidupi kepercayaan itu, saudara ya. Yang mempercayai kalau air bergoncang akan masuk, yang masuk pertama akan disembuhkan, tetapi aku tidak ada kesempatan untuk masuk ke itu. Ini percaya. Aku selamanya tidak akan bisa masuk karena tidak ada orang yang mengangkat aku. Dan kita lihat jawaban dari orang ini. Ya, dikatakan begini jawabannya. Jawab orang sakit itu, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai bergoncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah masuk mendahului aku. Tuhan di sini ini bukan berarti dia itu tahu kalau itu Tuhan, enggak. Tuhan di sini dalam bahasa aslinya berarti Tuhan. Ya. Tuhan, ya. Tidak ada orang yang menurunkan aku membawa ke kolam itu. Nah, setelah di sini lihat, kepercayaan ini begitu kuat mencengkramnya, sehingga ketika dia ditanya, ya, ada orang yang bertanya, ya, tetapi dia tidak bisa menjawab seperti apa yang ditanyakan orang itu. Ya, sebetulnya hari itu, ya, dia mendengar sebuah pertanyaan yang selama ini, ya, tidak pernah dia dengar ada orang bertanya seperti itu.
api itu sesungguhnya ada di dalam hatinya. Waktu dia saat pertama tiba di kolam Bethesda, dia punya keinginan untuk sembuh. Ya. Tetapi karena ia dikubur oleh kepercayaan yang setiap hari tidak bisa terrealisasi apa yang dipikirkannya, dirindukan. Maka keinginan itu seakan-akan membeku. Ya, membeku. Dan ketika dia mendengar suara, maukah engkau sembuh? Dia mulai tersentak kaget, saudara. Ini perkataan yang tidak pernah didengar. Begitu bertahun-tahun, berpuluh tahun. Tetapi di dalamnya ada benih keinginan untuk sembuh dia. Nah, saudara, ini. Jadi ketika ditanya, maukah engkau sembuh? Ya. Justru dia berkata, Tuhan, tidak ada orang yang mengangkat aku. Ini. Nah, saudara, Yesus pertama datang, dia menghancurkan harapan yang beku tadi, saudara. Dia menghancurkan harapan yang beku, yang sudah tidak lagi dipikirkan tentang harapan untuk sembuh. Karena sudah begitu lama, 38 tahun itu. Yesus menghancurkan warisan kepercayaan yang telah membekukan dirinya. Ya, harapannya bahwa dirinya seorang pecundang. Itu kepercayaan. Pegang terus. Ya, sebagai seorang pecundang. Nah, saudara, sebelum Yesus menyembuhkan kakinya, dia mulai menghancurkan kebekuan harapan itu yang sudah begitu lama, ya, tidak berfungsi. Nah, sesudah itu dikatakan ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudara, ini. Nah, saudara, di ayat ke-8 ini, ya, setelah Yesus mulai membuka belenggu kepercayaan yang membeku itu, ya, yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa itu, maka Yesus berkata, bangun, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Ya, ini artinya apa? Artinya jangan lagi kamu menghidupi kepercayaan yang telah melumpuhkan kamu. Ini. Itu sudah melumpuhkan kamu 38 tahun. Hidupilah kesempatan baru ini loh. Ini Tuhan yang memulainya, menjelaskan perkataan itu. Yang dimulai sejak hari ini dan ke depan. Tinggalkan kepercayaanmu, kolam Bethesdamu. Ini yang diinginkan oleh Tuhan. Apa kolam Bethesda tadi? Sebuah kepercayaan, sebuah mitos. Biasanya itu budaya, gitu, dan berbagainya, saudara. Nah ini, tinggalkan kepercayaanmu itu. Ya, maka di ayat yang ke-9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Nah ini, ya, saudara, orang itu pun sembuh, mengangkat tilamnya dan berjalan. Ini saudara. Nah, saudara, nah, sesungguhnya saat itu Tuhan melepaskan jerat kepercayaan yang selama ini dia pegang. Ya, ini yang mengikat dia. Yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, berserah saja. Ya, terkadang kita juga mengalami seperti itu. Apa yang kita percaya membelenggu kita. Sehingga kita tidak bisa bergerak apa-apa. Ya, kita tidak bisa lepas seperti gajah meskipun dipakai tali yang kecil. Dia jalan saja sudah putus itu. Tetapi dia tidak mau, karena apa? Dia tidak mengerti. Nah, kepercayaan kosong ini, saudara, ya, membelenggu banyak orang. Ya. Dan ketika
Tuhan membuka pemahaman tentang orang ini, ya, orang ini jadi mengerti. Sesungguhnya ia dilepaskan dari jerat kepercayaan kosong yang membodohi dia selama ini, saudara ya. Ini. Nah, saudara, ketika orang disembuhkan, apakah orang ini beriman, saudara? Benar. Dia tidak tahu siapa itu. Dia tidak tahu yang menyembuhkan siapa itu. Ya. Nah, susahnya lagi, saudara, ketika dia menyampaikan itu, aku disembuhkan. Ya. Aku disembuhkan, dia angkat tilamnya. Ada orang-orang Farisi, ahli agama melihat itu, saudara. Nah, ini jadi masalah. Ya. Orang itu senang, tetapi ahli agama itu tidak senang. Ya, lihat ini, saudara. Agama, ya, yang salah kaprah ini, ya, yang dibuat aturan sendiri ini, yang bukan dari Allah ini, justru membelenggu manusia. Ya. Maka dikatakan, siapa yang menyembuhkan engkau? Aku tidak tahu. Kata orang begitu ramai. Tapi setelah ketemu, dia katakan, orang ini yang menyembuhkan aku, yang menyuruh aku mengangkat tilamnya. Ya, siapa itu? Itu Yesus. Maka orang ini juga mencela Yesus. Kenapa engkau melakukan ini hari Sabat? Ya, tapi Yesus menjawab, Bapakku bekerja dari dulu sampai sekarang, dan aku pun bekerja. Saudara, nah, di sini kita bisa melihat betapa sesungguhnya pekerjaan yang dilakukan Bapa itu untuk melepaskan banyak persoalan di bumi itu dari dulu sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tidak pernah dibatasi oleh ini periode zaman Bapa, ini periode zaman anak, ini periode zaman Roh Kudus. Enggak. Tetapi firman Allah katakan, Bapakku bekerja dari dulu sampai sekarang. Nah, dan ini benar, saudara ya. Jadi di sini kita bisa melihat, ya, betapa kasih Allah itu luar biasa. Nah, pertanyaannya, saudara ya, apakah hari-hari ini engkau sedang berada di kolam Betesdamu? Ada banyak yang menjerat engkau. Ya. Hati-hati di sini. Ya. Berapa lama engkau tidak sadar kalau engkau sedang hidup di dalam kepercayaan yang melumpuhkan itu? Ini terjadi itu di gereja, dimanapun terjadi. Nah, ini itu sesuatu yang menyengkram kita. Budaya, kepercayaan budaya itu mencengkram kita. Ya, pikiran-pikiran yang kaku. Ya. Lalu juga indoktrinasi yang membodohi. Ya. Ini hati-hati. Penghakiman masyarakat yang semena-mena. Ini, saudara ya. Kalau kamu itu, ya, kalau kamu itu dari keturunan si A, kamu udah akan hidup dengan baik. Kenapa? Karena keturunanmu jahat dan sebagainya. Tadi saya katakan, kamu keturunan balung kere, tidak akan bisa kamu berkembang. Ini konsep-konsep seperti itu, saudara ya. Ini seringkali mengikat kita, mencengkram kita. Mungkin rasa bersalah yang membelenggu kita. Ya. Ketika rasa bersalah itu dikumandangkan oleh si iblis, si jahat, kamu tidak bisa. Ya, kamu tidak bisa. Ya. Tuhan tidak pernah mengampunimu. Didengungkan itu, saudara ya. Nah, hal-hal semacam itu harus benar-benar kita pahami. Ya. Ini akibat kepercayaan yang mengikat itu. Ya. Yang di dalamnya tanpa kita ada harapan
keinginan untuk ada perubahan. Kita tidak berani melangkah untuk menempuh sesuatu yang berbeda. Nah, saya akan bersaksi, saudara. Ya, ada dua. Ya. Sehingga muncul saya menyampaikan firman Allah ini kemarin, ya. Itu saya akan saksikan. Ya. Jadi kami ini, keluarga kami itu adalah keluarga yang suka kerja. Ya. Dan yang dikerjakan itu adalah kerja mandiri. Ya. Tidak ikut orang tapi kerja mandiri dengan keahlian yang khusus. Nah, setelah kami menikah, setelah saya menikah, saya ini banyak berkecimpung di pelayanan. Ya toh? Lalu sambil bekerja kami melayani Tuhan. Tapi satu saat kami mengambil sikap untuk kami melayani secara full timer. Ya. Tetapi orang tua kami, orang tua saya itu seakan-akan tidak bisa terima. Ya. Tidak bisa terima. Dia ada sebuah kepercayaan secara umum pada waktu itu kalau jadi pendeta itu tidak bisa makan. Ya. Mereka berpikir pendeta itu minta-minta. Nanti bagaimana dengan anakmu? Bagaimana dengan keluargamu? Nah, seperti itu. Ini adalah sebuah kepercayaan yang didengungkan oleh masyarakat dan kita mengadopsinya dan kita mempercayainya. Dan kalau kita mengikuti itu, saudara, dan kalau saya mengikuti itu, oh tentu saya tidak masuk dalam pelayanan. Ya. Apa yang saya kerjakan tidak sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan. Ya. Tetapi puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Nah, saya tidak mengikuti apa yang menjadi kepercayaan orang banyak itu, saudara. Saya justru mempercayai perkataan Tuhan. Ini, ya. Saya lebih mempercayai perkataan Tuhan. Ini. Dan sampai akhirnya, sampai hari ini pun Tuhan memelihara kami dengan luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, beberapa hari yang lalu saya ini bertemu dengan teman saya. Teman saya itu punya cucu, gitu ya. Nah, cucu itu bukan cucu jadi, cucu adiknya. Dia bilang gini, "Oh, bayi ajaib," katanya. Bayi ajaib apa? Itu loh, anaknya si A itu loh. Begitu lahir, sudah ada giginya, katanya gitu. Begitu lahir ada giginya. Saya tanya, terus maksudnya apa? Itu menurut kepercayaan saya di tempat saya itu. Itu sesuatu yang tidak baik, itu malapetaka. Dia bilang gitu. Loh, ini kepercayaan, saudara. Makanya ojo rame-rame yo. Iki kok dhewe sing ngomong. Ngomong begitu, saudara ya. Ini celaka ini. Ya. Tapi saya pernah membaca, saudara ya. Kalau bayi sudah keluar giginya itu sebetulnya ini kurang vitamin. Kurang vitamin. Yang keluar itu bukan gigi. Itu kan gigi seperti gigi susu, tapi kecil, saudara, gigi kecil. Warnanya kuning, uglik-uglik, saudara. Tidak ada kekuatan di situ. Biasanya kalau dokter ini mengerti, cabut ini. Sebab kalau dari cabut, nanti bahaya. Bahayanya apa? Mamanya kalau kasih ASI, luka-luka mamanya. Kenapa? Gigit itu. Maka dicabut biasanya. Nah, saya membaca lain lagi. Kalau tadi engkongnya bilang ini bahaya, ini sesuatu yang berakibat buruk. Tetapi saya baca di Romawi ada seperti itu. Justru raja ini beruntung luar biasa. Nah, ini sebuah kepercayaan. Saya bicara sama dia. Ya. Nggak usah kamu mempercayai itu. Ya. Tuhan yang mengatur hidup anak ini. Ya. Lebih percayailah yang baik saja, jangan yang jelek-jelek. Bawa ke dokter, saya bilang gitu. Nah, ini salah. Ketika
ketika saya di ceritanya itu, saya terbersit untuk membawa tentang Bethesda ini. Bethesda ini sebuah kepercayaan yang dihidupi oleh banyak orang, ya. Salah satunya seorang yang lumpuh itu dan tidak bisa berbuat apa-apa. Yang dilakukan kepercayaan kosong, tetapi Yesus melepaskan dia. Melepaskan segala kepercayaan itu. Dan seperti saya juga tidak mempercayai kepercayaan kosong itu. Justru saya dipelihara oleh Tuhan. Nah, ini saudara ya. Jadi marilah kita waspada ya, terhadap kepercayaan yang ada di sekitar kita. Mungkin yang kita hidupi. Ya. Dan sebagai gantinya, inilah saatnya kita untuk mendengar suara Tuhan. Dengarkan firman Allah. Ya. Tuhan berfirman kepada orang itu untuk bangkit. Bangkit dari ketidakkritisan kita. Ya. Jangan mau dibodohi. Bangkit. Bersifat kritislah. Ya. Bangun dari anggapan yang keliru tentang dirimu sendiri. Lepaskanlah dari ikatan ketakutan dan mimpi yang buruk itu. Ini. Jangan terus membenamkan diri dalam kubangan penyesalan yang berkepanjangan. Bangkitkan kemauan. Gairahkan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Bukalah cakrawala pikiran yang segar dan baru. Itu memang menghambat bagaimana kita bersekutu dengan Allah. Menghambat hubungan kita dengan Allah. Tetapi Yesus melepaskannya. Bersama dengan Yesus kita melangkah ke depan, saudara. Hari esok masih ada kemungkinan baru, ya. Sesuatu menyambut di depan sana. Tinggalkan kolam Bethesdamu. Tinggalkan kepercayaan yang membelenggu, yang menyebabkan engkau tidak bisa bergerak maju dengan bebas. Apa yang saya sampaikan ini terjadi di mana-mana. Juga terjadi orang-orang gereja. Tapi biarlah kita diberkati oleh pemberitaan firman ini. Saya mengundang singer ya untuk dapat menyanyikan sebuah pujian bersama dengan saya. Ku ingin mendengar suaramu. Ya. Haleluya. Saudara, keinginan untuk mendengar suara Tuhan ini harusnya sudah tercipta dalam kehidupan kita. Karena apa? Seperti seorang yang lumpuh itu. Sesungguhnya dia punya sesuatu yang dari dalam itu untuk keinginan untuk sembuh. Tetapi semua terkubur dengan kepercayaan yang kosong itu. Sehingga ya tidak bergerak. Ya. Tetapi Yesus melepaskannya. Ku ingin mendengar suaramu, ya Tuhan. Oke. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencanamu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku berhati kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam
sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Setengah suara terayam. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku, dan ku buktikan kehendak padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bait pertama. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku mau turut selalu, ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Ku mau turut selalu, ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Saudara, kami menyadari Tuhan betapa banyak belenggu sesuatu yang kami percayai, sesuatu yang kosong itu Tuhan. Sudah ada mungkin begitu lama, dan itu juga ada di sekitar kita, ada di masyarakat yang seringkali mengintervensi pikiran kami Tuhan, yang seringkali membelenggu kami, ya, mengikat kami, ya. Dan itu benar-benar seringkali kami warisi Tuhan, kami serap itu Tuhan, dan kami hidupi. Dan ketika kami menjumpai itu, seakan-akan kami dibelenggu dan kami tidak bisa keluar Tuhan. Kami tidak berani melawan untuk melepaskan diri, sehingga kami diperbudak, dibodohi Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mengisi hati kami, mengisi pikiran kami dengan pencerahan yang dari Engkau. Roh Kudus biarlah senantiasa memberikan pencerahan dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga kepercayaan yang sejati, kepercayaan yang dibangun di atas perkataan firman-Mu itu, perkataan Kristus, penebus kami itu yang menguasai pikiran kami. Tuhan, Kau menolong kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini di antara kami, anak-anak-Mu, ada yang dibelenggu oleh kepercayaan ini Tuhan. Aku udah bisa apa-apa, aku udah bisa keluar dari sini kalau tidak melakukan ini. Seringkali kepercayaan kami dibelenggu, kepercayaan yang benar justru dikalahkan. Kami menjadi kurang percaya kepada Allah, justru percaya kepada hal-hal yang tahayul. Hal budaya itu kami percayai.
Karena itu berlaku di masyarakat. Tuhan tolong kami. Lepaskan kami Tuhan. Seperti orang lumpuh itu Tuhan. Orang-orang di luar, orang-orang dunia mungkin mencemooh kami ketika kami tidak melakukannya. Seperti orang-orang Farisi itu Tuhan. Tidak suka kalau kami dilepaskan. Kalau orang lumpuh itu disembuhkan, tidak suka dia. Tapi malam ini kami ngerti Tuhan. Paham, Engkau sangat mengasihi kami. Engkau sangat mengasihi kehidupan anak-anak-Mu. Banyak belenggu yang menyebabkan iman kami jadi bantut Tuhan. Banyak kepercayaan-kepercayaan yang kosong yang sering kali itu melemahkan kami. Membuat konsentrasi kami tidak kepada Allah. Justru kepada apa yang dipahami oleh banyak orang. Tuhan kami bersyukur Kau menyatakan ini kepada kami. Jika ada di antara kami Tuhan yang masih berada di tepian kolam Bethesda itu, mempercayai segala sesuatu itu Tuhan, yang kosong itu, kami berdoa untuk anak-anak-Mu. Berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan mematahkan segala kuasa yang jahat ini Tuhan. Kuasa yang membelenggu ini dalam nama Yesus kami patahkan. Dan kuasa Allah bekerja, perkataan Allah yang kami percayai Tuhan. Engkau membangkitkan kami Tuhan. Membangkitkan gairah kami. Membangkitkan pemahaman kami, pengertian-pengertian kami. Menjadi pemahaman yang sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Banyak hal yang dari luar ini mengotori kami. Tapi Engkau sendiri membersihkan kami. Malam ini Tuhan. Haleluya. Kami seringkali mendengar Tuhan. Hari-hari ini tidak perlu untuk kami sungguh-sungguh beribadah. Karena kami masih muda. Tapi kematian bukan ditentukan oleh umur yang tua. Yang muda bisa mati. Ini. Mari kita bersekutu. Tapi seringkali kita ngomong, nanti saja. Ya, waktu kami sehat, tak perlu kita bersekutu, tak perlu dekat-dekat dengan Tuhan. Ya, tapi orang mati tidak menunggu waktu sakit. Waktu sehat pun bisa mati. Haleluya, ini hal-hal yang sepele tetapi seringkali itu menyebabkan kami menjadi lemah Tuhan. Sebab itu, rubah mindset kami Tuhan. Dan kerjakan kami. Firman Allah menegaskan, kita akan terlepas dari kepercayaan yang kosong ini. Sebab ini tidak berguna, tidak berarti apa-apa. Tidak menyelamatkan kami, justru melemahkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa malam ini untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Mungkin sebagian juga mengimani kepercayaan ini Tuhan. Tetapi mari Tuhan, Engkau sudah membukakan rahasia ini. Dan jangan Engkau tetap di dalam kelemahan-Mu. Engkau lihat Tuhan, turunkan belas kasihan-Mu kepada anak-anak-Mu. Nyatakan kasih-Mu dan berikan pertolongan-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Yang hari-hari ini menghadapi jalan buntu, persoalan-persoalan apapun yang dialami, persoalan rumah tangga, hidup, nikah, pekerjaan, pelayanan, apapun yang sedang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Tuhan membuka jalan bagi mereka dan memberikan kemenangan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangkitkan anak-anak-Mu bahwa Engkau tetap berkuasa sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, negeri kami Tuhan, pembesar-pembesar di pusat, di daerah sampai di kota-kota. Kiranya Engkau mencampur tangan untuk memberkati bangsa kami. Berkati pemimpin-pemimpin kami. Berkati mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan menjalankan dengan baik kepada pemerintahan ini.
Sebentar kami selesaikan ibadah kami Tuhan. Kau menyiapkan segala berkat bagi kami. Mari kita mengangkat tangan. Mohon kembali pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, pulang dan terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di sorga, di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus, tinggal dan menolong setiap apa yang kami lakukan, kami kerjakan. Dan biarlah berkat-Mu ini Tuhan, kami rasa syukur kepada Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya kepada Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan memberkati kita.